Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Fatayat NU Ranting Ngunut dimanapun Anda berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, media sosial adalah sebagai sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan cara menciptakan, berbagi, bertukar informasi, ide, berita, gagasan dalam jaringan, dan komunikasi virtual. Dalam ajaran Islam, media sosial digunakan untuk syiar amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapatnya. Adab atau tata cara penggunaan media sosial antara lain: 1. Bisa digunakan, dimanfaatkan untuk metode pembelajaran online melalui Facebook, YouTube, Zoom, Google Meeting. 2. Sebagai sarana untuk belajar bagaimana cara menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga dapat memilah informasi yang benar dan salah. 3. Membuat grup sebagai sarana untuk diskusi. 4. Berbagi info penting dan manfaat. 5. Sebagai sarana untuk menyalurkan hobi menulis. 6. Mengimplementasikan sosial media dengan bijak, baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana positif. Adab atau tata cara bersosial media dengan benar antara lain: 1. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar. 2. Menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah. 3. Sebagai sarana untuk meneliti fakta, melakukan cross-check sebelum berpendapat atau tabayun. Berita hoax banyak tersebar di media sosial untuk mencari popularitas dan likes, asal share tanpa mengindahkan kebenaran, dan fitnah kerap terjadi. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53, artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik atau benar. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif dan negatif, tergantung tujuan dari orang yang menggunakannya. Dampak positif menggunakan sosial media antara lain: 1. Sebagai media promosi dan pemberitahuan informasi secara up-to-date serta manfaat hiburan lainnya. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sosial. 3. Sebagai sarana komunikasi dengan menggunakan jejaring sosial ke seluruh penjuru dunia dan lain sebagainya. Dampak negatif penggunaan media sosial antara lain: 1. Berkurangnya interaksi secara langsung atau tatap muka dengan lingkungan sekitar atau keluarga masyarakat. 2. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. 3. Malas belajar, beraktivitas fisik atau olahraga sehingga dapat menimbulkan penyakit. 4. Kejahatan dunia maya atau cybercrime. 5. Menumbuhkan sikap individu mementingkan diri sendiri. 5. Pornografi, penipuan, perjudian, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Allah menyerukan kepada umat manusia untuk membela perbuatan yang baik dan benar. Orang-orang yang berbuat baik dan benar di jalan Allah merupakan orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita cerdas dalam bermedia sosial, ambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, dan jauhilah hal-hal negatif yang sekiranya tidak sesuai dengan ajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan menjaga lisan dan perbuatan kita. Amin. Ke pasar jadi penjual, jualan tomat di hari Jumat. Mari menjaga adab bersosial demi terciptanya kerukunan umat. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan puasa kita di bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما